falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Waqala aidan, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, atau kama jaa fi hadits. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Mukarram Pak Imam yang sama-sama kami muliakan, para BTM dan perangkatnya yang saya hormati, dan ada juga mungkin pegawai syara, dan insyaallah seluruh jamaah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin mulia, segala puji hanya bagi Allah yang telah menempatkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Barang siapa juga yang memakmurkan masjid, maka dia juga termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, sebagaimana orang yang beriman, orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yatufuna bil ardh, yang mereka ini berkeliling di bumi ini mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat itu berputar-putar mengelilingi bumi, ketika mereka mendapati orang yang berzikir, maka mereka menyeru satu sama yang lain, halumma ila hajatikum, mari kemari, inilah yang kalian cari-cari. Maka ketika itu mereka pun berkumpul di masjid, di tempat orang-orang yang mengingati Allah SWT, sehingga mereka pun bersop-sop sampai ke langit. Maka ketika di akhir majelis, mereka ini pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikatku, dari mana kalian?" Lantas para malaikat mengatakan, "Ya Allah, kami dari halaqah-halaqah atau majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang dimana di situ disebutkan kebesaran Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat Engkau. Allah SWT bertanya lagi, seandainya mereka pernah melihatku, maka bagaimana? Apa yang mereka akan rasakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun, malaikat pun mengatakan, ya Allah, mereka akan bertambah khusyuk beribadah kepada-Mu ya Allah, mereka akan bertambah memuji kepada-Mu ya Allah. Maka Allah SWT bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka menginginkan surga Engkau. Maka Allah SWT bertanya, apakah mereka pernah melihat surgaku? Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat surga Engkau. Kemudian Allah SWT bertanya lagi, dari apa mereka berlindung? Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka berlindung dan takut akan siksa api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan aku jauhkan mereka dari api neraka. Maka kemudian hari ini mulia, para malaikat bertanya lagi, ya Allah, di antara mereka ada orang yang cuma lewat saja, cuma duduk sebentar saja, bagaimana halnya dengan mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa
la yashqa bihim jalisun. Mereka adalah ahli-ahli majelis sejati yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita datang ke sini saling, yang pertama kita silaturahmi, ya. Silaturahmi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini adalah orang-orang mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka hendaklah kalian itu saling menamaikan antara satu sama lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Barang siapa yang suka menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan tetangga-tetangga kita, datangi kaum kerabat kita, datangi juga saudara-saudara kita yang jauh. Untuk apa? Supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau orang-orang mukmin ini adalah kal jasadil yang tak henti-hentinya pemberitaan di media saat ini dari sudah hampir sebulan itu adalah keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, maka kita hadirin mulia harus juga merasakan prihatin. Harus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sana sedang tertindas, yang dibantai habis-habisan oleh Zionis Israel. Beliau lahir di Irak, kemudian beliau berhijrah ke Palestina. Di sana beliau buatkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa buat Nabi Ishak alaihissalam. Beliau juga untuk Nabi Ismail alaihissalam beliau bawa ke tanah Arab, Jazirah Arab, untuk membangun rumah Allah SWT, yaitu Ka'bah. Hadirin yang mulia, kemudian juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini beliau lahir di Mesir, ya. Tapi kemudian beliau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa kaumnya ke Palestina. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir di Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang mulia, kita harus senantiasa merisaukan, memikirkan keadaan saudara-saudara kita di sana. Yaitu yang pertama tadi dengan kita banyak mendoa. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Ya Allah, bantulah, tolonglah para mujahidin di Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mazlumina al-mustad'afina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, yang lemah di Filistin. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah dengan pertolongan yang maha kuat. Ya Allah, tiada lain dan upaya hanya dengan pertolongan. Kita banyak doakan mereka. Kalau kita ada kemampuan dari segi harta, kita kirimkan ke sana. Supaya apa, hadirin yang mulia? Supaya nantinya di padang mahsyar nanti kita ini masih diakui saudara oleh orang-orang Palestina. Jangan sampai kita mengaku beriman, tapi yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri. Keadaan saudara-saudara kita di Palestina kita tutup mata. Jangan sampai ada yang mulia. Kita gunakan media sosial sekarang ini untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, untuk menutup segala pintu-pintu fitnah. Di sana juga para mujahidin mereka sedang difitnah, maka kita jaga nama baik mereka. Jangan kita ikut orang-orang yang ahli-ahli batil memfitnah orang-orang yang membela agama, membela tanah air mereka. Kemudian hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita harus tahu bahwasanya Allah SWT berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang-orang beriman. Dulu ada pasukan yang besar, pasukannya Jalut. Itu dilawan oleh pasukan yang kecil, pasukannya Talut. Akhirnya karena keimanan mereka ini sempurna, yakinnya mereka mantap kepada Allah SWT, pasukannya Talut ini berhasil mengalahkan pasukannya Jalut. Yang mana diantara pasukannya Talut itu ada Nabi Daud alaihissalam. Orangnya masih kecil, tapi pemberani. Bahkan ia mengalahkan panglimanya, yaitu Jalut, laknatullah alaih, sehingga Jalut pun mati. Allah SWT berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak pasukan yang kecil, pasukan yang sedikit, akan tetapi mereka dapat mengalahkan pasukan yang banyak, pasukan yang besar dengan izin Allah SWT. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. Kemudian juga ada peperangan Badar, yang mana perang Badar itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang melawan pasukan orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang jumlahnya hampir 1000 orang. Tetapi Allah SWT menangkan kaum mukminin. Allah menangkan orang-orang yang berilmu. Kenapa yang mulia? Yakinnya benar kepada Allah SWT. Tidak yakin dengan jumlah, tidak yakin dengan kekuatan, tidak yakin dengan harta, tetapi yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menangkan umat muslimin dahulu kala. Akan tetapi ini mulia ketika kaum muslimin ini membanggakan jumlahnya, membanggakan pasukannya, maka di saat itulah mereka Allah Subhanahu wa taala tegur. Bisa kita lihat di kisah perang Hunain. Yang ketika itu umat muslimin berjumlah kurang lebih 12.000 orang. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan kami pada hari ini? Sehingga Allah SWT tegur hari ini mulia. Kaum muslimin waktu itu bercerai-berai. Kaum muslimin bercerai-berai. Kenapa? Membanggakan jumlah, membanggakan kekuatan, sehingga pertolongan Allah SWT tidak datang. Maka ketika kaum muslimin ini disatukan kembali oleh Rasulullah SAW, ditarget, diberikan semangat oleh Rasulullah SAW bahwa yakin harus benar kepada Allah SWT. Jangan yakin dengan jumlah, jangan yakin dengan peralatan senjata kalian, yakinlah dengan pertolongan Allah kalian pasti menang. Sehingga dengan mulia pada perang Hunain pun Allah SWT memenangkan kaum muslimin. Begitu juga hari ini mulia kalau kita melihat keadaan sekarang miris hati, seakan-akan orang-orang mukmin akan berkata, "Maka Rasulullah, ya Allah, kapan pertolongan akan datang?" Sebulan lamanya kaum muslimin dibantai habis-habisan di tanah Palestina, tetapi seolah-olah tidak ada pertolongan Allah SWT. Hadirin yang mulia, yakinlah bahwasanya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Selagi kita di sini senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di sana, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong saudara-saudara kita di sana. Dan kemenangan Allah SWT itu pasti dekat. Hadirin yang mulia, jangan kita ragu-ragu sama sekali. Kemudian hadirin yang mulia, semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali kaum muslimin yang dalam keadaan damai sekarang, yang jauh dari Palestina, mereka memperbaiki amalan-amalan mereka. Kita perbaiki amalan kita hari ini mulia. Dari mulai pertama kita perbaiki sholat kita. Karena sholat dalam agama ini adalah sebagaimana kepala pada badan. Sangat vital sekali. Jadi kedudukan sholat dalam agama ini sebagaimana kedudukan kepala pada badan. Kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita malam-malam tidak punya tangan, kita mungkin tidak kaget. Datang tidak punya kaki, mungkin kita tidak kaget. Tapi kalau orang datang ke rumah kita, ke pintu, pas kita buka, orangnya tidak punya kepala, pasti kita anggap ini sudah bukan orang lagi, ini mayat hidup ini. Hadirin yang mulia, begitu pula kedudukan Islam, kedudukan sholat pada agama
yaitu sebagaimana kedudukan sholat pada badan, kedudukan kepada badan. Kedudukan yang paling tinggi adalah Abdullah. Apa itu yang mulia? Hambanya Allah. Setinggi-tingginya kita melayani adalah kita melayani orang-orang beriman, melayani hamba-hambanya Allah. Maka barang siapa yang memuliakan hamba-hambanya Allah, pasti di dalam hatinya Allah SWT taruh yang namanya ketawaduan. Karena dengan kita melayani ini, melayani orang lain, berarti kita ingin menghilangkan sifat kesombongan dalam hati kita. Bahkan guru-guru saya dulu di pesantren Al-Fatah Temboro itu, ketika pas malam-malam itu, mereka ketika orang sudah pada tidur, mereka bersihkan WC-nya santri itu dibersihkan. Pernah waktu itu kedapatan seorang santri lihat kiai lagi bersihkan WC, langsung dibilang sama kiai, "Pak, ya biar saya bersihkan." "Jangan, biar saya bersihkan, dosa saya sudah banyak." Dosa saya sudah banyak. Padahal beliau itu waliullah, orang yang dekat dengan Allah SWT, tetapi beliau masih merasa